Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa intazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa ahkam syar'iyyatan miqyasan ahmalihi wa masdarani ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memulai kajian kita tentu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Kalau coba kita menghitung begitu banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita tanpa pernah Allah mintai bayarannya, tanpa Allah pernah mintai kembaliannya. Allah hanya kemudian meminta kepada kita untuk menjadi hambanya yang taat sebagai Abdullah dan juga sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai Khalifatullah. Maka sudah seharusnya pemberian yang serba gratis ini kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar mengucapkan secara lisan, tapi menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan kepada kita pada jalan-jalan, pada perkara-perkara amalan-amalan yang Allah cintai. Bukan sebaliknya kita justru menggunakannya pada perkara atau amal-amalan yang Allah murkai Kemudian juga salawat dan salam kita sama-sama sampaikan, kita haturkan sebagai bagian daripada juga bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga salam assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh host kita yang luar biasa, jazakumullah khairan, sudah diundang kembali di kajian kita sahabat hijrah menuju tauhid Nah, ini topiknya menarik Topiknya sangat menarik sekali, dan memang sering kita mendapati fakta di lapangan terkait fenomena ini. Dulu kalau di zaman gen milenial ke bawah sampai di zaman baby boomers dan seterusnya itu istilahnya atau slogannya slogannya itu adalah working hard and playing hard. Kerjanya betul-betul, bermain pun atau ketika ada satu kompetisi betul-betul. Kalau Gen Z ke atas itu kan work life balance kan jadi kerja hidup seimbang. Itu menurut orang-orang barat Walaupun saya pribadi saya tidak setuju dengan stigmatisasi itu, dengan stigma Dan saya sudah panjang itu menulis dalam salah satu koran media, dan diterbitkan di nasional. Saya bilang stigma atau slogan yang paling tepat untuk kaum muslimin itu adalah khairu ummah, umat terbaik, bukan selainnya. Kenapa? Karena itu slogan yang langsung Allah sampaikan di surah Al-Imran ayat 110 itu, kan? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu Allah yang langsung menyebutkan. Nah, tapi memang PR-nya saat ini khairu ummah itu tidak mewujud dalam aktivitas muslim saat ini. Tapi apakah labeling itu akhirnya hilang? Tidak. Tetap labeling itu akan tetap ada. Hanya saja umat muslim hari ini
itu harus kemudian memenuhi kewajibannya agar gelar itu kembali pada mereka, sebagaimana dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat. Kan itu PR kita. Bukan akhirnya kita menerima seluruh stigma, ya kan? Ada yang menggunakan istilah gen strawberry, ya. Apalagi gen-gennya istilahnya itu. Gen sandwich. Sandwich itu tengah-tengah gitu ya. Jadi punya tanggungan orang tua, punya tanggungan anak, kira-kira begitu. Adik ya, adik ya. Dan kita dengan dengan tanpa bertanya-tanya kita terima secara komprehensif seluruh klaim itu, ya. Nah, itu kekeliruan umat Islam, ya, kebanyakan. Maka saya tulis itu dalam satu artikel lah kita bilang, ya. Saya membantah istilah itu karena memang munculnya stigmatisasi itu dari sisi sosial. Nah, itu penelitiannya kan dibuktikan begitu, dari sisi sosial, untuk bisa melihat perbedaan sosial dari sisi usia ini, gitu ya. Nah, Islam tidak mengenal istilah begitu. Sosialnya beda, ya kan, pendidikannya beda, ya, atau apalagi usianya beda, itu tidak jadi standar, ya, kemuliaan seorang muslim di sisi Allah. Kemuliaan itu justru adalah di topik kita ini. Nah, takwa itu sendiri, gitu ya. Nah, oke, saya izin sedikit ya mengulas tentang era dari masa ke masa. Ini kebetulan saya bawa slide, ya, tapi tidak masalah kalau tidak bisa ditayangkan. Jadi dulu di akhir 1700-an sampai 1800-an awal itu pernah ada istilahnya namanya revolusi industri 1.0, ya, itu disebut sebagai hunting society. Nah, ini fase penemuan mesin-mesin saat itu. Kalau pernah baca ya buku-buku tentang marketing dan sebagainya, itu sering nih ada istilah-istilah itu. Nah, kemudian berlanjut lagi, itu namanya revolusi industri 2.0, ya, agricultural society namanya. Jadi kalau kawan-kawan mau PDF-nya nanti bisa saya kirim ke panitia. Ini nggak usah dicatat ya, nanti fokus nyatat gitu ya. Oke, jadi ini pola industri berbasis produksi massal katanya. Oke, kita lanjut lagi. Ada namanya revolusi industri 3.0, industrial society, sekitar tahun 1950-an. Ya, kemudian masuklah pada era hari ini, tahun 2000-an hingga saat ini, namanya adalah revolusi industri 4.0, ya kan? Atau yang sering dibilang information society, ya, atau era digitalisasi. Kalau kita mau melihat dari masa ke masa, waktu ke waktu, ya, era itu pasti akan berubah. Pasti akan berubah dengan dinamisasinya. Bahkan ada istilahnya, kalau kita tidak mampu untuk mengikuti dinamisasi tadi, kita akan tertinggal. Nah, tapi poin saya itu bukan di situ, bukan masalah kita tidak mengikuti. Kita akan bahas bagaimana cara agar di era apapun kita hadir, itu kita bisa mengikutinya. Nah, dan itu ada bekalnya dalam Islam. Nah, ini yang kita akan bahas nanti insya Allah. Dan di fase seterusnya atau fase berikutnya, yang ini kita akan coming soon, ya, di masa depan. Ini namanya adalah Society 5.0, atau kalau dosen kami bilang namanya adalah Super Smart Society. Dari namanya keren ya, Super Smart, ya. Berarti kalau yang nggak smart, habislah society, ya. Dengan blundernya informasi, banyak informasi hari ini, bahkan ketika kita membahas satu topik, misalnya topik kesehatan nih, dari 3 influencer kesehatan itu jawabannya beda-beda, ya kan? Kita lihat di YouTube dari influencer keuangan tentang bagaimana mengatur uang, itu beda-beda. Itu namanya blunder informasi. Kita nggak tahu lagi mana informasi yang kita dengar. Maka nanti manusia akan ada pada fase memutuskan mana yang akan dia ikuti, maka dia akan fokus pada itu, sehingga dia bisa membalancingkan antara digital dengan dunia nyata. Itulah yang disebut smart society. Nah, itu nanti akan coming soon kita ke sana. Nah, tapi ada tapinya. Ya, dan ini sudah disampaikan ya oleh Ibnu Khaldun di kitab Muqaddimah. Ketika sebuah generasi semakin bermudah-mudah, ini saya ambil kesimpulan ya, saya tidak kutip secara verbatim, enggak ya. Tapi ketika kita membaca itu, kitab Muqaddimah itu, saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa ketika sebuah generasi itu hadir dengan segala kemudahan, maka biasanya generasi itu akan lemah.
Setuju nggak kira-kira? Sebaliknya, kalau sebuah generasi hidup dalam keadaan susah payah, ya, gejolak di mana-mana, mereka itu akan lebih kuat, ya kan? Nah, sama seperti misalnya ada seorang anak ya, lahir di keluarga kaya, ya pasti ya dia akan mudah tuh dalam hal apapun. Beda dengan kami ini generasi perintis, Ustaz. Nah, gitu ya. Pasti dia akan lebih berjuang, dia akan lebih effortnya pasti lebih besar. Gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan Ibnu Khaldun. Nah, itu terjadi sekarang. Apa coba? Kuliah. Kita kuliah nih sekarang ya. Misalnya ada yang kuliah di sini atau yang lagi sekolah. Ya, ada tugas via Zoom misalnya gurunya ngasih tugas. Kita pakai AI summary aja. Ya kan? Muncullah summary-nya ketika nanti recordnya sudah selesai. Ya kan? Summary tadi tinggal kita masukkan ChatGPT, silahkan tinggal ketik aja prompt-nya kan buat tugas sesuai dengan apa summary dosen tadi. Jadi tugas. Ya kan? Mau pakai lagi, mana lagi? Mau diubah dari artikel ke PowerPoint, ada AI-nya. Mau diubah ke jadi voice, ada AI-nya, ya kan? Nah, alhasil apa? Kira-kira manusia begitu pintar apa enggak? Ya, dijawab sendiri kan akhirnya sama kita sendiri. Nah, gitu. Dan kebetulan kalau saya kan memang bukan ustadz yang ngisi dari satu tempat lain seperti kajian-kajian taklim gitu ya. Kalau saya kan lebih sering itu fokusnya ke pendidikan ya. Jadi memang konsultan di pendidikan gitu dan jadi direktur pendidikan di salah satu pondok gitu. Jadi memang kita sering menganalisa secara empiris tentang perkembangan yang ada itu. Nah, itu akhirnya kita kemudian menemukan ya, kalau seandainya umat Islam tidak diberikan pemahaman basic atau pemahaman paradigmatis, dia akan lari ke sana. Bermudah-mudah tadi. Yang itu akan menjatuhkan dia. Nah, ketika AI muncul dalam bentuk fisik, yang kita nggak tahu itu kapan. Tapi itu sudah diprediksi oleh Elon Musk gitu ya. Kapan bentuk fisiknya akan muncul seperti manusia? Ya, kalau di luar sana mungkin sudah mulai ya, di Cina, di Amerika sudah mulai. Nah, itu akan menggantikan tempat manusia yang hanya mengandalkan pada sumber informasi data visual itu atau sumber informasi maya tadi. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Oke, terlepas dari itu kita balik ke materi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang kepada generasi-generasi kita melalui ayah ibu kita agar kemudian generasi ini jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan lemah. Generasi kita, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ini kata Allah di surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, ya, orang-orang, maksudnya di sini adalah orang tua, walaupun ini lebih konteksnya kepada anak yatim, tapi bisa diberikan juga kepada anak-anak anak kandung gitu ya. Jadi jangan sampai ya orang-orang tua ini meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afan, anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah. Ya, khaufu alaihim, yang kemudian mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, terhadap kesejahteraan anak-anaknya tadi. Maka kata Allah, falyattaqullah, hendaklah mereka itu bertakwa ya kepada Allah Ta'ala, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan sadida yang benar. Ya, ini apa bahasanya, warning lah ya dari Allah ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang perintah itu kadang dia adalah amar, kadang nahi. Ya, kadang perintah untuk melakukan atau menjauhi atau meninggalkan. Nah, dan itu terjadi saat ini. Dzurriyyatan di'afan itu terjadi. Contoh, ini saya kasih contoh. Ya, sumber data dari BPS 2018 ya. Disebutkan bahwa fakta di Indonesia itu 53,57% kaum muslimin di Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Di separuh, 53,57% ya. Kemudian ini dari Kementerian Pemberdayaan Anak tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Ya, prevalensi stunting anak di Indonesia itu sekitar 24,4%. Stunting. Tahu stunting ya? Nah, cari sendiri tadi juga. Stunting itu apa? Ini fakta, empirisnya begitu. Ya, ini kuantitatif lah bisa kita bilang gitu ya. Nah, ini juga ada dari BPS ya, disebutkan bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak perempuan itu mencapai angka 15,56%.
dan 8,34% pada 2024 untuk anak laki-laki. Nah, ini fakta-fakta yang bisa kita lihat. Walaupun saya tidak setuju juga untuk mengeneralisir data ini menjadi semacam fakta absolut bahwa semua begitu, bukan. Tapi ini menjadi semacam menjadi semacam base data kita untuk menilai apa yang perlu kita lakukan. Dan faktanya memang dari data ini ya banyak anak-anak kita lagi. Di sini belum pada nikah gitu ya. Udah ada nikah juga, ada yang belum. Banyak anak-anak generasi kaum muslimin yang kemudian mereka itu lemah. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang tingkat kemiskinan ya. Belum lagi kita bicara tentang tingkat pengangguran. Di Kota Batam 1,3 juta. Berapa persen pengangguran ya? Ada yang tahu nggak? Nah, itu kebanyakan scrolling ini soalnya Twitter, TikTok. Coba sekali-sekali berita itu. Berapa tingkat pengangguran Kota Batam? Nah, biar mencengangkan kan ya. Berapa biaya hidup 1 bulan? Berapa biaya hidup 1 bulan di Batam? 3 juta. Oh, itu antum di Jawa tuh. Ya, saya pernah lihat di sekitar 10 juta sebulan. Ya, 3 juta seminggu tuh kalau udah habis kan, bayar SPP anak, bayar ini macam-macam gitu ya. Tapi kalau untuk yang lajang mungkin ya masih masuk lah ya, 3 juta, 3,5 gitu ya. Oke. Nah, lalu apa solusinya agar kemudian kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, atau kita pun tidak termasuk yang lemah tadi? Maka kemudian ya salah satunya di kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ya disebutkan oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah berikan pendidikan kepada anak itu yang didasari dengan pendidikan tauhid ya. Tauhid ya, dan akhlak, dan juga kemudian pendidikan akhlak ya. Itu yang kemudian harus diberikan saat ini. Dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Budi Ashari, pernah dengar ya? Ustaz Budi Ashari. Beliau mengatakan bahwa pendidikan di dalam Islam itu dimulai dengan pendidikan iman. Dan setelah pendidikan iman itu baru kemudian masuk pendidikan Quran. Nah, maka beliau mengatakan kalau hari ini justru sebaliknya, la iman wala Quran. Pendidikan iman yang enggak ada, pendidikan Quran yang enggak ada. Hari ini kan begitu kebanyakan. Silahkan cek di sekolah-sekolah konvensional misalnya. Atau di sekolah-sekolah pondok pesantren pun kadang-kala terbatas. Kenapa? Karena kita akhirnya tersibukkan dengan administrasi misalnya, ya kan? Siapa yang di sini guru? Nggak ada ya? Nggak ada yang guru? Masya Allah. Kalau guru itu biasanya apa yang lebih disibukkan? Selain dari ngajar, pasti administrasi, ya kan? RPP lah, ya kan? Rapat sana sini lah. Kemudian nanti ada pengajuan berkas segala macam, banyak sekali. Belum lagi rapat dengan kepala sekolah dan sebagainya. Nah, maka memang kalau kita melihat ya di dalam Islam ya, pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang dimulai dari pendidikan iman atau tauhid tadi, baru kemudian pendidikan Quran ya, pendidikan Al-Quran. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Kenapa demikian? Ya, kenapa kemudian harus dimulai dengan pendidikan iman dan pendidikan Quran? Karena tujuan pendidikan Islam itu sendiri sangat berbeda jauh dengan tujuan pendidikan saya bilangnya kontemporer ya, atau bahasa lainnya barat. Apa bedanya? Tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah untuk menghasilkan manusia yang memahami misi penciptaannya di dunia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Itu tujuan pendidikan Islam. Abdullah berarti hubungan vertikalnya dengan Allah, tauhidnya benar, akidahnya atau imannya, ya kan? Nah, ulama mengatakan, ya, semisal Imam Abu Hanifah, iman itu yazid wa yanqus, bisa naik bisa turun. Maka bagaimana cara menaikkannya? Yazidu bit-tha'ah, menaikkan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah nanti perannya Quran untuk memberitahu gimana caranya antum taat dan gimana caranya antum terhindar dari maksiat. Itu kan ceritanya di Quran tuh, dan di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pendidikan imannya dulu yang harus diperkokoh sampai kita bisa membuktikan bahwa Allah itu betul-betul Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang hari ini kita tidak punya kebanyakan. Di luar dari sini lah, di sini mungkin semua insya Allah punya. Bagaimana caranya antum bisa membuktikan Allah itu betul-betul ada? Jangan kemarin itu jadi pembahasan hangat juga kan antara Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul gitu ya. Gimana cara membuktikannya? Kalau Ustadz Nuruddin kan pendekatan filsafat seperti itu. Tapi kita harus mampu untuk membuktikan itu gimana caranya. Kalau orang-orang Arab Badui ditanya ketika bicara tentang iman, gampang saja kata mereka ya. Adanya kotoran unta di satu padang pasir itu menandakan ada unta yang lewat dari situ. Walaupun saat itu untanya sudah pergi. Gitu. Kita memang tidak boleh memahami atau mencari tahu tentang zat Allah, sifat fisiknya Allah, nggak bisa, nggak terjangkau oleh kita. Maka yang bisa kita pahami melalui apa? Melalui eksistensinya, melalui wujud keberadaannya dari penciptaan. Apa saja yang bisa diindra oleh manusia terkait penciptaannya ini tadi, penciptaan Allah itu? Yang pertama tentu manusia itu sendiri. Kita pasti ada yang menciptakan, dan pencipta kita tidak mungkin sama dengan kita, kan gitu. Apalagi alam semesta ini, dalam bahasa Quran disebut ayat-ayat kauniyah, ya kan? Alam semesta ini, proses kehidupan yang ada di dalamnya. Gitu. Ya, itu bisa kita indra. Nah, kemudian kita buktikan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Quran dengan fakta saat ini. Real enggak? Misal tadi ya, Quran menyebutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-23. Coba dicek surah Al-Baqarah ayat 23. Nah, apa kata Allah di situ? Awalnya apa? Iya, bahasa Arabnya? Fa in kuntum fi raibin mimma, ya kan? Nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu punya keraguan terhadap apa yang kami turunkan ya, kepada hamba kami Muhammad, maka apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min mithli. Coba kalian munculkan satu surah semisal yang kuturunkan ini. Ya, kalau kamu punya keraguan. Ragu nggak? Kalau ragu dengan Quran, coba buktikan dengan memunculkan. Bangsa Arab dulu di zaman Quraisy, ya, ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab, pendusta, si pembohong. Coba buat, tapi nggak berhasil. Bahkan sahabat yang mendengar bacaan Musailamah itu mengatakan, ya Musailamah, antum tahu bahwa antum itu pendusta. Makanya kan julukannya Kadzdzab, Al-Kadzdzab, si pendusta, pembohong. Orang Arab yang paling paham tentang syair, yang paling paham tentang bahasa Arab, hingga detik ini tidak ada yang mampu memunculkan satu surah semisal Quran. Satu surah itu minimal 3 ayat. Surah Al-Kautsar itu kan 3 ayat. Apalah lagi orang Indonesia, gitu ya. Setidaknya gitu logikanya. Sampai hari ini, berarti apa buktinya? Berarti memang betullah Quran itu datang dari Allah Ta'ala. Apalagi kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak puas, ajak seluruh pendukungmu, pendampingmu, bantuanmu, ya selain Allah. Kalau kamu orang-orang yang yakin, yang benar, tidak ada yang tangguh gitu. Artinya Quran itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka kita setelah iman tadi benar, ya, iman itu aktualisasinya atau konsekuensinya adalah wajib taat. Ya kan, kalau kita sudah beriman kepada Allah, yakin dengan apa yang kemudian kita imani bahwa Tuhan kita adalah Allah, maka konsekuensi berikutnya adalah taat kepada apa yang diperintahkan Allah tadi melalui Islam gitu. Jadi kalau bahasa kami di pendidikan itu, Quran dan Sunnah itu namanya madah, materi pembelajarannya. Sedangkan pengajarnya, muallimnya, namanya adalah Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita. Jadi ketika Allah menurunkan
manusia, pasti Allah akan berikan ya pertama petunjuknya. Petunjuk ya. Petunjuk atas apa? Tes. Nah. Ini ya. Oke. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, itu pasti akan Allah turunkan petunjuk. Bahkan kepada manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Wa 'allama Adama asma'a kullaha, ya kan? Allah ilhamkan, Allah berikan. Begitu juga kepada kita umat akhir zaman ini, Allah turunkan namanya Al-Qur'anul Karim. Dan apakah cukup hanya Qur'annya saja? Enggak. Allah turunkan atau Allah ciptakan satu sosok yang paling paripurna untuk menjelaskan Islam itu, menjelaskan Quran itu, namanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sepakat ulama, ittiba'ur rasul itu hukumnya wajib. Mengikuti, meneladani Rasul itu hukumnya wajib. Gitu. Nah, jadi inilah yang harus kita miliki, ya. Kita harus miliki di dalam zaman apapun, di dalam kondisi apapun. Oke. Nah, berbicara tentang Islam, ya, berbicara tentang Islam, bagaimana caranya kita kemudian bisa memahami Islam tadi? Maka ada namanya ta'lim, belajar, atau ada namanya lagi istilah taskif, atau ada tarbiyah dan seterusnya itu. Kita belajar. Jadi setiap bayi lahir itu kan nggak mungkin langsung tiba-tiba kayak Albert Einstein gitu, langsung pintar, enggak kan ya? Pasti kosong, bukan kotak kosong ya. Nah, pasti kosong kan ya. Nah, makanya apa kata Nabi hadisnya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya kan? Nah, jadi kalau kita belajar tentang asal muasal penciptaan manusia itu, ketika diciptakan dari fase janin dan seterusnya sampai lahir gitu ya, sampai pada fase tamyiz dan seterusnya sampai baligh gitu ya. Nah, yang diperlukan oleh manusia agar mereka memahami tujuan penciptaannya tadi adalah belajar. Makanya belajar itu juga dilihat apa pelajaran yang dipelajari. Makanya dalam Islam itu ada namanya pelajaran yang fardu ain, fardu kifayah. Bahkan ada yang haram dipelajari. Nah, gitu ya, ilmu hitam misalnya. Ya. Jadi kita misalnya di sini lah usia 20-30-an gitu di sini ya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita yakin tadi? Belajar ilmu Islam itu harus kita pahami melalui akal kita pahami melalui akal kita. Kita pelajari. Nah, agar apa? Agar maklumat sabiqah atau pemahaman sebelumnya yang ada dalam pikiran kita itu adalah pemahaman Islam. Pemahaman itulah yang akan nanti membuat kita beraktivitas sesuai dengan Islam. Contoh, ada orang yang pacaran, ada orang yang tidak pacaran. Apa standarisasinya dia pacaran sama tidak? Jawabannya ilmunya, pemahamannya, betul? Ya. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan begitu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Itu kan? Dua-duanya harus ada ilmu tuh. Nah, ilmu apa masalahnya? Jawabannya ilmu Islam. Ilmu dari Quran, ilmu dari sunnah. Gitu. Ya, dipelajari untuk membentuk akliyah kita, untuk membentuk pemikiran kita. Ya. Dan kemudian ilmu-ilmu seputar akhlak. Ya, sesuatu yang tidak terlihat secara empiris. Karena dia berasal dari kata khuluqun gitu kan. Akhlak itu jujur, amanah itu kan tidak terlihat. Itu harus dipelajari. Ya, untuk membentuk yang kedua namanya nafsiyah Islamiyah. Akliyah Islamiyah, nafsiyah Islamiyah. Gabungan keduanya tadi itulah yang disebut sebagai kepribadian Islam, saksiyah Islamiyah. Kepribadian Islam. Nah, seorang muslim kalau sudah kepribadiannya Islam, kalau sudah kepribadian Islam, mau di zaman apapun dia lahir, di era seperti apapun dia lahir, dia tidak akan tersesat. Ya kan? Hadis Nabi kan begitu menyebut. Apa? Lan tadillu abadan. Ya. Sama-sama dari la, adalah, adalah, adalah. Kalau lan itu artinya adalah sesuatu apa yang tidak terjadi, dan itu bicara adalah tentang future, masa depan. Selamanya tidak akan pernah tersesat, kira-kira begitu. Lan tadillu abadan. Selamanya tidak akan tersesat kamu kalau kamu mengikuti kitab wa sunnati, Quran dan sunnah. Itu bekal terbaik kita. Nah, masalahnya adalah belajar tentang Quran, belajar tentang hadis itu ya perlu waktu, perlu guru, perlu kecerdasan, perlu pemahaman, perlu apa lagi?
perlu wadirhamun kalau kata Imam Syafi'i, perlu modal. Beli buku ya kan, minimal PDF lah gitu ya, yang 6.000 di Shopee gitu misalnya kan. Tapi itu kan beli juga gitu. Wadirhamun, datang kemari kan ya, keluarin ongkos minyak motor gitu ya 10-15 ribu ya, dan waktu yang lama kan gitu misalnya. Nah itu yang membentuk kepribadian Islam ini tadi. Nah kepribadian Islam inilah ya kawan-kawan sekalian yang juga disebut sebagai ketakwaan itu sendiri, takwa. Jadi kalau kemudian kita pemikirannya sudah pemikiran Islam, nafsiyahnya atau sikapnya sudah sikap-sikap yang Islam, maka itu akan wujud dalam bentuk kepribadiannya, kepribadian Islam. Makanya di kitab Tarbiyatul Aulad itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan, mereka para sahabat ridwanullah ajmain itu seakan-akan Islam yang berjalan. Terlihat itu seakan-akan Islam yang berjalan. Karena setiap aktivitas mereka, ya, lisan mereka, af'al atau fi'li perbuatan mereka dan takrir, sikap-sikap mereka itu menunjukkan mereka itu adalah muslim yang hakiki, muslim yang totalitas, muslim yang sempurna. Nah, tinggal kemudian ya PR kita berikutnya adalah bagaimana kita istiqomah di situ. Nah, istiqomah tadi. Ya. Jadi ini sedikit lagi ya. Ketika kita berbicara tentang manusia itu tidak lepas dari namanya aktivitas, betul ya? Aktivitas. Ya, dan aktivitas tadi itu wujudnya adalah amal, perbuatan kita. Apakah perbuatan itu dengan lisan atau dengan perbuatan fisik ya, atau dengan tadi sikap, keputusan dan seterusnya itu. Nah, yang harus kita pahami adalah bagaimana agar setiap amal kita tadi itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Contoh dalam Islam, dalam diri kita itu ada namanya kebutuhan, ya kan? Kebutuhan rasa lapar, ya, hazatul udawiyah. Salah satunya rasa lapar. Bagaimana caranya menyelesaikan atau memenuhi rasa lapar tadi? Menurut Islam, bagaimana cara memenuhinya? Apakah dengan mencuri? Apakah dengan cari kerja, dapat uangnya, kemudian baru beli makan? Mana yang benar? Cari kerja dulu, ya, atau cari uangnya yang halal, ya kan? Baru kemudian diberikan makanan. Apalagi ada di dalam tubuh kita itu namanya gorizah an-naum, naluri melestarikan keturunan, naluri kasih sayang. Makanya ada namanya rasa cinta. Bagaimana cara Islam untuk merealisasikan cinta itu? Apakah dengan pacaran? Nah, gitu kan? Tidak. Jadi dengan apa? Dengan menikah. Ya, memang harus begitu. Kita harus tegas. Dengan menikah memang. Dengan menikah. Ya. Makanya perspektif orang Barat tentang lawan jenis atau tentang laki-laki dan perempuan itu beda perspektifnya dengan Islam. Kaitannya dengan lawan jenis tadi. Islam mengatakan bahwa di dalam pergaulan itu, ya, apa bukan pergaulan ya? Dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan, ya, Islam akan menjaga agar tetap terjaga kehormatannya, agar tetap terjaga kemuliaannya, agar tetap terjaga kesuciannya. Maka dalam Islam itu ada namanya ghadul basar, menundukkan pandangan. Ada larangan khalwat, nggak boleh. Ada larangan ikhtilat. Ada kewajiban menutup aurat, ya kan? Dan seterusnya. Untuk apa itu? Untuk menjaga kemuliaan laki-laki dan wanita. Kapan itu baru boleh sah, legal, bebas? Nikah dulu. Kalau udah nikah terserah antum lah. Kayak gitu, ya. Jadi si laki-laki merasakan kemuliaan yang luar biasa karena dialah yang pertama kali memegang tangan istrinya. Beda kalau sudah dipegang beberapa kali oleh yang lain. Antum udah capek-capek jaga diri gitu ya, tiba-tiba nikah sama akhwat misalnya. Akhwatnya ternyata sudah dipegang beberapa kali misal. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini nggak ada misalnya gitu ya. Apa yang antum rasakan? Apakah antum bangga? Saya bangga. Sudah pernah istriku dipegang 10 kali oleh laki-laki lain misalnya. Bangga nggak? Nggak mungkin bangga antum, kecuali antum agak pasti antum akan kecewa. Sebaliknya juga sama.
Ya kan? Si Ahwat udah menjaga luar biasa, masuk pondok pesantren agar terjaga interaksi dengan lawan jenis. Dapat suami mantan playboy misalnya gitu ya. Ya di luar sana, nggak ada di sini. Gimana perasaannya? Bangga nggak kira-kira? Enggak. Dan saya yakin kalau kita udah hijrah itu akan menjadi semacam momok kalau seandainya anak kita tahu, keturunan kita tahu. Oh, bapak dulu pacaran 10 kali gitu. Ya, tapi udah hijrah dia ngomong gitu, nggak akan mungkin. Pasti dia akan bilang jangan ikuti bapak, kan? Gitu ya. Jadi begitu. Makanya ada istilahnya itu kaidah fikihnya al ilmu qabla amal. Jadi punya ilmu dulu sebelum beramal. Nah, kaitannya tadi iman itu menghadirkan idrak silatu billah. Kesadaran kita itu selalu dilihat oleh Allah. Maka tatkala kita mau beraktivitas, yang menjadi fokus kita itu bukan aktivitasnya, tapi yang menjadi fokus kita, kira-kira ini Allah ridho nggak ini? Kira-kira Allah perintahkan nggak ini? Allah larang nggak ini? Kalau ternyata kita nggak tahu, ya jangan antum bilang wallahu alam terus antum makan juga gitu ya. Antum cari tahu dulu gimana hukumnya, baru antum lakukan kalau memang dibolehkan. Kalau memang itu perintah. Kalau itu larangan, ngapain? Antum wajib tinggalkan. Itulah takwa. Wujud takwa itu adalah amal. Tapi amal itu apakah hanya dari sisi amalnya saja? Enggak. Amal itu harus dari iman. Makanya ada namanya sebentar ya, ini ya. Ada pernah dengar teori gunung es, iceberg teori? Ya, sesuatu yang terlihat di luar itu, di dalamnya itu luar biasa banyak, ya kan? Ada orang yang kelihatannya amal solehnya luar biasa, imannya luar biasa, sholat lima waktunya selalu ke masjid berjamaah. Apakah itu gambaran di depan yang kita lihat itu hanya sekedar sepintas saja tanpa ada ya ilmu yang ada di dalam dirinya? Pasti itu karena ada ilmu, basis ilmu, sesuatu yang tidak terlihat, yang kemudian menjadikan dia begitu, menjadikan dia orang yang soleh, orang yang yang beriman, ya, orang yang bertakwa, karena dia memahami. Ya, makanya menuntut ilmu itu tidak kenal waktu, tidak kenal usia, ya, tapi selamanya. Oke. Nah, terakhir, ya, tadi saksi Islami atau kepribadian Islam itu inilah wujud takwa yang sejati. Ini saya tutup di surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Kalau tadi kan ayat 21 ya terakhir yang dibacakan oleh wali kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Tahu Allah. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Saya sudah sampaikan secara akalnya gitu, kita masukkan pemahamannya. Maka kemudian muslim apalagi sudah balik, mereka berpikir menggunakan akal mereka tadi, memahami Islam. Bukan kemudian di atas Islam, tidak boleh. Yang memahami Islam, dengan itulah kemudian dia akan beramal. Dengan bekal takwa, apapun ceritanya, di era apapun dia lahir, di masa apapun dia hidup, insya Allah dia akan selamat. Dia akan mampu melewati seluruh tantangan kehidupan ini, asal dia berpegang tadi kepada keimanan kepada Allah dan diwujudkan dengan amal solehnya, dengan ketakwaan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.